Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 19 IKMA 2 dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Suzana selaku dosen pengampu biostatistik. Saya Yori Aprila sebagai moderator, dan ada rekan saya, Wafik Ainul Fikran, dan juga Wanda Ulia Zahra. Yang pertama ada tahapan uji hipotesis. Tahapan uji hipotesis terdapat ada 7 langkah. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua menentukan taraf nyata atau significance level. Yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Yang keempat tetapkan area kritis. Yang kelima lakukan perhitungan. Yang keenam ambil keputusan statistik. Dan yang ketujuh tarik kesimpulan. Yang kedua ada uji beda dua rata-rata dan contoh situasi penggunaan uji. Uji beda dua rata-rata adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dua kelompok atau bila seorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi berbeda atau tidak, maka uji statistik yang digunakan disebut dengan uji dua rata-rata. Pendekatan yang dilakukan ada uji Z dan uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampelnya besar dari 30. Uji beda dua rata-rata. Yang pertama, seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar nikotin rokok merek A dengan rokok merek B. Yang kedua, seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol penduduk desa A dengan penduduk desa B atau kota A dengan kota B. Yang ketiga, apakah ada pengaruh program diet terhadap penurunan berat badan. Dari 10 peserta program, rata-rata berat badan sebelum melakukan program diet itu 95,5 kg dan sesudah 3 bulan melakukan program diet itu 90,5 kg. Ketiga yaitu nama uji beda dua rata-rata dan formulanya. Pertama, uji beda dua rata-rata independen. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok data independen. Yang pertama, uji untuk varian yang sama. Rumusnya T sama dengan X1 kurang X2 per SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2, SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. N merupakan jumlah sampel dan S merupakan standar deviasi. Yang kedua, uji untuk varian berbeda. Rumusnya yaitu T sama dengan X1 kurang X2 per akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. DF sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per S1 kuadrat per N1 dikuadratkan per N1 kurang 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per N2 kurang 1. Yang ketiga, uji homogenitas varian. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok data satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Untuk rumusnya F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. DF1 sama dengan N1 kurang 1 dan DF2 sama dengan N2 kurang 1. Uji beda dua rata-rata dependen. Tujuannya untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang dependen. Contoh kasusnya, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Yang kedua, apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Syaratnya, yang pertama distribusi data normal, yang kedua, kedua kelompok data dependen atau pair, yang ketiga jenis variabel, numerik, dan kategorik. Formulanya yaitu T sama dengan D per SD per akar N. Tahapan uji beda dua rata-rata dibedakan menjadi dua. Yang pertama, prosedur uji T berpasangan atau dependen. Yang pertama, H0, yaitu mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 atau mu-D sama dengan 0. Rata-rata perbedaan sama dengan 0. Yang kedua, HA, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0 atau mu-D tidak sama dengan 0. Artinya berbeda. mu1 dikurang mu2 besar 0 atau mu-D besar 0, maka terjadi penurunan. mu1 dikurang mu2 atau mu-D kecil dari 0, maka terjadi peningkatan. Yang ketiga, uji statistik yang dikenal dengan t-test. 4. H0 ditolak jika bisa terlihat pada tabel.
Ada 3 alasan jika H0. Yang kelima ada perhitungan, yaitu dengan cara hitung perbedaan masing-masing pasangan. DI sama dengan XI2 dikurang XI1. Yang kedua ada hitung mean atau D dan standar deviasi dari perbedaan tersebut. Selanjutnya hitung t-test. Yang keenam ada keputusan, bandingkan t hitung dengan t tabel, bandingkan p-value atau alpha atau alpha per 2 jika H0 ditolak atau gagal ditolak, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, yang selanjutnya ada prosedur uji T independen. Yang pertama adalah uji kesamaan varian, yang kedua uji T independen, yaitu jika variannya sama, maka lakukan uji T independen dengan asumsi varian sama. Nah, jika varian tidak sama, lakukan uji T independen dengan asumsi varian tidak sama. Dan yang ketiga ada kesimpulan. Nah, yang kelima ada tabel yang sering digunakan dalam uji dua beda dan cara menarik kesimpulan. Nah, tabel yang sering digunakan dalam uji beda dua rata-rata disebut dengan tabel T, dengan cara menarik kesimpulan menggunakan statistik induksi atau statistik inferensial, yang merupakan statistik yang menggunakan data dari satu sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil, yaitu dengan cara melakukan pengujian hipotesis, dan yang kedua melakukan estimasi atau prediksi pengamatan masa mendatang, dan yang ketiga membuat pemodelan hubungan, yaitu korelasi, regresi, ANOVA, dan deret waktu. 6 itu ada uji beda lebih dari dua rata-rata dan contoh penggunaan ujinya. Uji beda lebih dari dua rata-rata dikenal dengan uji ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance ditemukan oleh Ronald Fisher. ANOVA itu adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup, yang merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok, berbeda dengan independen sampel t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Nah, ANOVA ini digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai F pada tabel. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, berarti menerima H1 dan menolak H0, terdapat perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen. Pertanyaan selanjutnya adalah apa nama uji beda lebih dari dua rata-rata dan bagaimana formulanya? Uji statistik yang dianjurkan atau uji yang tepat dalam menganalisis beda lebih dari dua mean adalah uji ANOVA atau yang bisa disebut uji F. Nah, prinsip dari uji ANOVA ini adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Nah, bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian itu sama dengan 1, maka mean-mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari 1, mean yang dibandingkan menunjukkan ada perbedaan. Lalu dengan formulanya atau perhitungannya bisa dilihat di slide dengan keterangan N adalah jumlah seluruh data, baik itu N1, N2, sampai NK. Lalu bagaimana tahapan uji beda lebih dari dua rata-rata tersebut? Tahap-tahap analisis varian atau uji beda lebih dari dua rata-rata. Yang pertama adalah hitung estimasi varian populasi melalui varian antar kelompok. Lalu hitung estimasi varian populasi melalui varian dalam kelompok. Lalu bandingkan kedua estimasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah gunakan distribusi F berdasarkan derajat kemaknaan dan derajat kebebasan atau bisa disingkat dengan DK atau DF. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah tabel apa yang digunakan dalam uji beda lebih dari dua rata-rata, lalu bagaimana cara penarikan kesimpulannya. Nah, untuk tabel yang digunakan dalam uji beda lebih dari dua rata-rata adalah tabel distribusi F. Untuk contoh tabel distribusi F-nya itu sendiri bisa terlihat pada slide. Lalu cara penarikan kesimpulannya dengan kriteria pengambilan keputusan hipotesis atau F-hitung. Jika F-hitung kecil dari F-tabel, maka H0 diterima. Lalu jika F-hitung besar sama F-tabel, maka H0 ditolak. Lihat nilai F di tabel. Dengan DK pembilang itu terletak di baris dan DK penyebut terletak di kolom.
presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Yori Aprila sebagai moderator dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.